Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inayah dari kelas BK4A dengan NIM 2104045020001 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Konseling. Adapun materi yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai perilaku verbal dan nonverbal konseling. Perilaku verbal konseli merujuk pada segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seorang konseli dalam konteks sesi konseling. Perilaku verbal konseli meliputi penggunaan kata-kata, nada suara, dan gaya bicara yang digunakan dalam interaksi dengan konselor. Dalam konseling, komunikasi verbal konseli sangat penting karena melalui interaksi verbal, konseli dapat mengungkapkan masalah, perasaan, dan pikiran mereka kepada konselor. Konselor dapat memperoleh informasi yang berguna dari komunikasi verbal konseli untuk memahami situasi konseli dengan lebih baik dan membantu mereka mencapai tujuan konseling. Selanjutnya itu tujuan perilaku verbal. Adapun tujuan menggunakan komunikasi verbal antara lain yaitu yang pertama, konseli dapat menyampaikan penjelasan masalah yang dialami secara jelas dan terperinci kepada konselor. Dengan demikian, konselor dapat memahami masalah konseli dengan lebih baik dan membantu mencari solusi yang sesuai. Yang kedua yaitu konselor dapat lebih mudah mengetahui informasi yang dapat disampaikan konseli. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu konselor menemukan pemecahan masalah. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku verbal konseli dalam konseling. Yang pertama yaitu menjelaskan masalah dengan jelas, di mana konseli dapat menjelaskan masalah atau situasi yang dialami dengan jelas dan terperinci kepada konselor. Contohnya itu seperti saya merasa cemas dan takut gagal dalam ujian dan ini mengganggu konsentrasi saya dalam belajar. Yang kedua yaitu menerima umpan balik, di mana konseli dapat menerima umpan balik dari konselor dengan terbuka dan berusaha untuk memahami dan mengambil hikmah dari umpan balik tersebut. Contohnya itu, terima kasih atas umpan balik Anda, saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan, di mana konseli dapat mengajukan pertanyaan kepada konselor untuk memperjelas atau memahami situasi yang dihadapi dengan lebih baik. Contohnya, bagaimana saya dapat mengatasi rasa cemas saya saat menghadapi ujian. Yang keempat yaitu berbicara tentang perasaan dan emosi, di mana konseli dapat berbicara tentang perasaan dan emosi yang muncul dalam situasi yang dialaminya. Contohnya seperti saya merasa sangat kesepian dan terisolasi di tempat kerja dan ini membuat saya merasa stres dan cemas. Dan yang terakhir yaitu mengeksplorasi solusi, di mana konseli dapat bekerja sama dengan konselor untuk mengeksplorasi solusi yang tepat untuk masalah atau situasi yang dihadapinya. Contohnya yaitu apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi rasa cemas dan takut gagal saya saat menghadapi ujian. Perilaku nonverbal konseli. Perilaku nonverbal konseli menunjuk pada ekspresi, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh yang digunakan oleh konseli saat berinteraksi dengan terapis atau konselor. Perilaku nonverbal konseli dapat memberikan informasi yang penting tentang perasaan, emosi, dan keadaan psikologis konseli. Perilaku nonverbal konseli dapat memberikan informasi tambahan yang dapat membantu konselor memahami situasi dan masalah konseli. Adapun tujuan perilaku nonverbal yaitu yang pertama sebagai emblems atau lambang, di mana perilaku nonverbal ini adalah melukiskan kata-kata atau ungkapan seperti gestur atau isyarat-isyarat untuk menyatakan I'm okay, atau untuk menunjukkan damai, mengusir dengan gerakan kepala atau anggukan dan gelengan.
Yang kedua yaitu sebagai ilustrator atau juru lukis, di mana perilaku nonverbal ini berguna untuk mendampingi pidato yang biasanya dengan tangan atau gerakan tubuh yang menekankan apa yang diucapkan. Yang ketiga yaitu sebagai efek display atau pernyataan-pernyataan perasaan seperti ekspresi air muka yang diulangi, memperbesar atau mempertentangkan atau hubungan dengan keadaan perasaan perilaku verbal. Dalam hal ini marah, takut, senang. Selanjutnya yaitu perilaku nonverbal sebagai regulation atau pengaturan terhadap perbuatan seperti goyangan kepala, kerlingan mata yang memelihara atau mengatur pembicaraan dan mendengarkan. Dan yang terakhir yaitu sebagai adapters, yaitu penyesuaian gerak tubuh dan penyesuaian emosi seperti gerak kaki, penyesuaian atau pengaturan emosi, sikap, dan penyesuaian sosial. Berikut adalah beberapa contoh perilaku nonverbal dalam konseling yang dapat diamati. Yang pertama yaitu kontak mata, di mana konseli dapat membuat atau menghindari kontak mata dengan terapis. Mereka juga dapat menatap ke bawah atau ke samping menunjukkan rasa tidak nyaman atau malu. Yang kedua yaitu ekspresi wajah, di mana konseli dapat menunjukkan ekspresi wajah tertentu seperti senyum, frustasi, atau ketakutan. Ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk tentang perasaan konseli terhadap topik yang dibicarakan. Yang ketiga yaitu gerakan tubuh, di mana konseli dapat menggunakan gerakan tubuh untuk mengekspresikan diri seperti mengangguk atau menggelengkan kepala. Gerakan tubuh yang berlebihan atau tidak wajar dapat menunjukkan ketidaknyamanan atau kecemasan konseli. Yang keempat yaitu nada suara, di mana konseli dapat menggunakan nada suara tertentu seperti bicara pelan atau meninggikan volume suara. Nada suara dapat menunjukkan rasa ketidaknyamanan atau kecemasan juga. Selanjutnya yaitu postur tubuh, di mana konseli dapat menunjukkan postur tubuh yang terbuka dan rileks atau tegang dan tertutup. Postur tubuh dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan emosi konseli terhadap topik yang dibicarakan. Yang selanjutnya yaitu jarak fisik, di mana jarak fisik antara konselor dan konseli dapat menunjukkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan yang dirasakan konseli terhadap konselor. Dan yang terakhir yaitu bahasa tubuh, di mana konseli dapat menggunakan bahasa tubuh seperti menggaruk kepala, melipat tangan, atau mengetuk-ngetuk kaki yang dapat menunjukkan rasa tidak nyaman atau kegelisahan. Jenis-jenis perilaku klien tersebut, baik verbal maupun non-verbal, merupakan indikator bagi konselor mengenai sifat-sifat klien, kesiapan klien dalam konseling, kondisi pikiran dan perasaan klien, dan perasaan lain yang berkenaan dengan diri klien. Konselor tersebut harus peka atau sensitif dalam melihat dan menafsirkan tanda-tanda perilaku klien baik verbal maupun non-verbal. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai peranan dan aspek-aspek empati dalam konseling. Apa sih itu empati? Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan perspektif orang lain. Dengan kata lain, empati adalah kemampuan untuk mengerti dan merasakan apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Ini dapat dilakukan dengan menempatkan diri sendiri di posisi orang lain dan mencoba memahami dunia dari sudut pandang mereka. Adapun peranan empati dalam konseling, yaitu dalam konteks konseling, empati sangat penting karena membantu konselor untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan klien. Konselor yang empati mampu menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi klien untuk berbicara secara terbuka dan jujur tentang masalah yang sedang dihadapinya. Selain itu, kemampuan empati juga membantu konselor untuk memandang klien sebagai individu yang unik dan bukan sebagai kasus atau masalah yang harus diselesaikan. Adapun contoh perwujudan rasa empati dalam percakapan konseli, perwujudan rasa empati dari konselor atau perawat dengan menyampaikan kalimat, saya ikut merasakan kesedihan yang kamu alami. Kata-kata tersebut belum cukup,
tetapi harus konsisten dengan nada suara dan ekspresi wajah. Jika mengungkapkan perasaan sedih, maka harus pula disertai dengan suara yang melembut dan ekspresi sedih. Empati yang diberikan belum mengena jika hanya mengungkapkan kesedihan, tetapi kata-kata tetap berapi-api. Selanjutnya yaitu komponen empati, di mana komponen empati ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu intensitas untuk memahami kerangka perilaku klien, di mana konselor mencoba untuk memahami dunia klien seperti yang ia tunjukkan. Contohnya yaitu kumpulan informasi mengenai pengalaman dan perasaan klien. Yang kedua yaitu kesimpulan dan klarifikasi, di mana konselor membuat kesimpulan dan klarifikasi tentang sesuatu kepada klien. Apakah klien menjawab belum apa yang ditanyakan konselor? Contohnya, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Lalu dijawab oleh klien belum. Yang ketiga yaitu ketelitian logika, di mana untuk menegaskan kesimpulan atau klarifikasi, apakah konselor memberi kesempatan klien untuk menjelaskannya. Selanjutnya yaitu di sini dan sekarang. Apakah konselor memfokuskan pengalaman klien pada kejadian sekarang dan di sini. Pusat pembicaraan, di mana konselor memfokuskan pada hal-hal yang penting bagi klien. Adakah pembicaraan konselor berhubungan dengan problem respon klien? Pilihan kata-kata, di mana konselor menggunakan kata-kata dan bahasa hiasan yang sesuai dengan keterbukaan klien. Selanjutnya yaitu kualitas suara, di mana ekspresi suara konselor sesuai dengan klien ekspresikan. Komponen empati selanjutnya yaitu cara mengeksplorasi, di mana konselor berkomunikasi dan bekerja sama dengan proses eksplorasi. Dan yang terakhir yaitu pengaruh, di mana konselor memfasilitasi respon yang eksploratif dari klien atau menghalangi atau membatasi pembicaraan klien. Kesembilan komponen empati yang disebutkan tadi dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu kata-kata, suara, ekspresi perasaan, dan fokus pembinaan. Ada lagi yang juga merupakan respon empati dari konselor, yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah konselor mudah diamati oleh klien dan respon tersebut adalah sangat tulus dan jujur. Empati banyak tingkatannya, mulai dari yang dangkal sampai tingkatan mendalam. Washington 2003 mengatakan pengalaman empati terdiri dari 3 level, yaitu yang pertama, tempat yang paling dangkal dari empati yaitu understanding atau mengerti. Yang kedua yaitu tempat pertengahan dari empati yaitu emotional identification. Dan yang ketiga yaitu tempat yang paling dalam dari empati yaitu compassionate empati. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau karakteristik empati. Yang pertama yaitu ikut merasakan atau sharing feeling, di mana kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Yang kedua yaitu dibangun berdasarkan kesadaran sendiri. Artinya semakin kita mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil orang merasakan perasaan orang lain. Ini berarti mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Yang ketiga yaitu peka terhadap bahasa isyarat karena emosi. Lebih sering diungkapkan bahasa isyarat. Hal ini berarti individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak-gerak, dan bahasa tubuh lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengambil peran atau role taking. Empati melahirkan perilaku konkret. Jika individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya. Dan lebih lanjut, individu akan bereaksi terhadap syarat-syarat orang lain dengan sensasi fisiknya sendiri, tidak hanya dengan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka. Selanjutnya yaitu aspek-aspek empati. Yang pertama yaitu kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri. Memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. Yang kedua yaitu kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain.
hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan mempengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima atau menolak. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Empati lahir karena adanya rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasi. Kejelasan informasi dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati. Yang selanjutnya yaitu perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan berempati. Dan yang terakhir yaitu kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah melihat, mendengar, memperhatikan, orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain menginginkannya bersikap. Selanjutnya yaitu cara menumbuhkan kemampuan empati. Yang pertama yaitu menyadari sepenuhnya emosi, keinginan, hasrat, dan biarkan juga emosi, hasrat, dan keinginan tumbuh pada orang lain. Mendengar pendapat orang lain walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan biarkan orang lain menyelesaikan apa yang dikatakannya, dan ajukanlah pertanyaan sebelum memberikan penilaian. Yang ketiga yaitu memerhatikan orang lain di jalan, di restoran, dan di bus, dan cobalah memahami perasaannya melalui air mukanya. Yang keempat yaitu menilai orang lain. Janganlah hanya didasarkan pada luarannya saja, jauh lebih penting lagi mengetahui sikap dasar seseorang, dan itu hanya akan didapat melalui pembicaraan dan tanya jawab yang menarik. Yang kelima yaitu melihat film pendek di televisi. Matikan suaranya dan cobalah memperkirakan pokok persoalan yang dibicarakan. Untuk itu berusaha untuk menempatkan diri dalam adegan tersebut. Yang selanjutnya yaitu memahami pendapat seseorang bertentangan dengan pendapat kita. Yang selanjutnya menanyakan diri sendiri mengapa dalam suatu situasi tertentu kita memberikan reaksi tertentu. Bila kita mengetahui latar belakang tingkah laku tersebut, maka akan mudah untuk menempatkan diri dalam kedudukan orang lain. Poin selanjutnya yaitu mencari faktor-faktor penyebab dalam diri sendiri jika kita tidak menyukai seseorang. Cobalah mencari sebab-sebabnya dalam diri sendiri. Cara menumbuhkan kemampuan empati selanjutnya yaitu mencari sebanyak mungkin keterangan tentang seseorang sebelum melakukan penilaian tentang orang itu. Bila kita sudah mengetahui mengapa seseorang mempunyai tingkah laku tertentu, maka akan dapat menilainya dengan lebih tepat dan sikap kepadanya juga akan lebih sesuai. Dan yang terakhir yaitu mengingat selalu bahwa tiap orang dipengaruhi oleh perasaan dan selanjutnya mempengaruhi tingkah lakunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.